Kisah Yesus yang satu ini sangat sering, bahkan hampir selalu disalahpahami, ditafsirkan dengan cara yang nggak tepat, dan dikhotbahkan juga dengan cara yang tidak tepat. Kisah yang manakah itu? Ini kisah yang sangat terkenal. Kisah pertemuan Yesus dengan seorang anak muda yang kaya. Ada seorang muda yang kaya datang pada Yesus, bertanya pada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Lakukan hukum Taurat," kata Yesus ya. "Aku sudah lakukan sejak muda," dijawab demikian sama si anak muda. "Kalau begitu satu lagi supaya kamu sempurna. Jual hartamu, berikan semuanya pada orang-orang miskin." Lalu kita sama-sama tahu, si anak muda ini tidak mau. Dia pergi. Nah, apa sih sebenarnya pesan dari kisah ini? Di sini saya kasih cuplikan singkat ya, tentang bagaimana kisah ini dipahami dan dikhotbahkan. Saudara mesti tahu, Yesus nggak ada niat untuk bikin anak muda ini jadi miskin. Tidak. Anak muda ini justru mau dibuat double kekayaannya. Jangan pernah menyombongkan diri, saudara. Semua yang kita punyai, itu semua karena the grace of God. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pesan yang pertama dari cerita ini, kita diingatkan bahwa semua harta dunia yang kita punya tidak dibawa ke dalam kekekalan. Seperti unta yang mau masuk ke dalam pintu tersebut, dia harus menanggalkan setiap barang bawaannya. Pesan yang kedua, ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus melepas semua keterikatan duniawi yang ada di dalam hidup kita. Pesan yang ketiga, Tuhan menyelidiki hati orang kaya tersebut, yang dimana orang kaya tersebut masih memikirkan dan masih keterikatan dari harta dunia yang dia miliki. Nah, Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan sampai kekayaan itu lebih dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa lepas sama sekali dari kekayaan itu. Jadi kalau ada pilihan, andai ada pilihan, pilih mana? Kehilangan uang yang besar atau kehilangan Tuhan? Ada yang bilang, si anak muda ini disuruh jual hartanya ikut Yesus supaya dia makin kaya alias double. Sejauh ini dari semua khotbah yang saya dengar, ini sih yang paling keliru menurut saya ya. Ada lagi yang bilang kita harus rendah hati, menanggalkan semua beban, seperti unta menanggalkan bebannya, supaya bisa lewat lubang jarum, kita juga harus menanggalkan semua beban, jangan terikat harta dunia kalau mau datang pada Allah. Dan yang terakhir tadi bilang, kita jangan lebih sayang harta dibanding Yesus. Kalau saudara-saudara lihat khotbah-khotbah, biasanya pesannya tidak jauh dari situ. Tapi secara penafsiran atas teks, atas perikop itu bukan pesan dari teks itu. Pesan yang mau diberikan Tuhan Yesus sebenarnya bukan itu, gitu ya. Mari kita lihat apa sebenarnya pesannya. Kisah ini dimulai dari pertanyaan si anak muda. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, inilah pusat dari semua pembicaraan dalam perikop ini. Inilah core-nya. Dan Yesus mau menjawab ini. Apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Kita nggak boleh kemana-mana nih menafsirkan perikop ini, teks ini. Karena ini sebenarnya inti permasalahannya dan yang mau dijawab oleh Tuhan Yesus ya. Semua pembicaraan yang ada di situ semuanya berpusat pada pertanyaan ini. Dari pertanyaannya, kita tahu bahwa si anak muda ini punya doktrin yang salah. Doktrin yang ada di kepalanya dia itu adalah doktrin agama-agama saat ini. Ya, jadi doktrin agama-agama saat ini diwakili oleh si anak muda ini. Si anak muda berpikir dia bisa masuk surga karena perbuatan baik. Bukankah agama-agama mengajarkan itu? Kita harus melakukan perbuatan baik, kita harus mengumpulkan amal ibadah supaya kita bisa nanti diterima oleh Tuhan di surga. Jadi kalau saudara-saudara punya teman, saudara, atau keluarga besar yang yakin bahwa perbuatan baik lah yang membuat mereka bisa masuk ke surga, maka dia sama persis dengan si anak muda ini. Sekarang kita lihat jawaban Yesus. Yesus bilang, "Lakukan perintah Allah." "Oh sudah, sejak masa mudaku kulakukan." Saya yakin, sejak jawaban pertama ini, Tuhan Yesus sudah sedih sebenarnya melihat anak muda ini ya. Tuhan pasti tahu, nggak ada orang yang bisa melakukan perintah Tuhan secara sempurna. Tapi, oke lah, meskipun jawabanmu itu salah, ya, Tuhan Yesus ikuti alur berpikir si anak muda, dia ikuti egonya si anak muda. Lalu Tuhan kasih lagi satu perintah. "Jual hartamu, berikan kepada orang-orang miskin." Si anak muda nggak mau, dia pergi. Nah, bagian ini yang selalu disalahpahami ya. Si anak muda lebih cinta sama hartanya dibanding lebih sayang pada Tuhan Yesus. Kesimpulan orang jadi itu. Padahal
tadi saya sudah bilang, inti semua pembicaraan pusatnya adalah pertanyaan si anak muda. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus bilang apa? Lakukan perintah Tuhan. Itu adalah perbuatan baik. Sudah kulakukan, kata si anak muda. Meskipun jawabannya pasti salah, ya. Tapi oke lah. Tuhan suruh lagi. Perbuatan baik yang kedua. Jual hartamu, berikan pada orang miskin. Tadi kamu tanya, perbuatan baik apa kan yang harus aku lakukan? Oke? Kamu merasa sudah melakukan hukum Taurat? Oke? Tapi sekarang perbuatan baik yang aku minta, jual hartamu, berikan pada orang miskin. Itu perbuatan baik. Dan dia tidak mampu lakukan. Teman-teman dapat ya? Tuhan tuntut perbuatan baik, karena dia tadi nanya perbuatan baik. Disuruh jual, dia gak mau. Intinya adalah, Yesus mau bilang, tidak mungkin kamu selamat dengan melakukan perbuatan baik. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan? Nggak mungkin kamu bisa melakukan perbuatan baik yang aku tuntut untuk keselamatanmu. Dengan kata lain, kamu tidak mungkin masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah, dengan perbuatan baikmu. Itu pesannya, teman-teman. Ya. Makanya Yesus bilang, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya ini masuk surga. Nah, ayat ini juga sering disalah tafsirkan ya. Orang bilang unta masuk lubang jarum. Itu ada lubang kecil ya. Jadi kalau gerbang utama sudah ditutup, orang masih bisa masuk, tapi lewat lubang kecil tuh. Nah, itu yang dibilang orang lubang jarum. Di tembok Yerusalem ada lubang kecil, dan orang masih bisa masuk. Tapi kalau unta mau masuk, dia harus jongkok, lalu jalan, dan semua bebannya ditanggalkan dulu, baru jalan dari situ. Artinya, unta masuk lubang jarum, kalau penafsirannya seperti itu, berarti masih mungkin dong manusia diselamatkan karena perbuatan baiknya. Tapi susah. Nah, itu nggak pas. Salah penafsirannya. Bukan itu maksudnya. Yesus mau mengatakan hal yang mustahil. Apa hal yang mustahil? Unta, yang termasuk hewan yang paling besar yang mereka kenal saat itu, disuruh masuk lewat lubang jarum yang kecil. Ya kagak mungkin, mustahil. Makanya murid-murid gempar. Kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Lalu Yesus bilang apa? Bagi manusia, mustahil, tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia. Untuk mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan manusia tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Hanya mungkin dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, itu makna dari perikop ini. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya dapat perbuatan baik? Nggak ada. Nggak mungkin kamu bisa melakukan perbuatan baik yang aku tuntut. Tapi, bagi Allah mungkin. Allah mengerjakan keselamatan kita di dalam diri Yesus Kristus di Bukit Golgota. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan.